komparatif riset. Ini untuk mengidentifikasi persamaan perbedaan antar unit di semua tingkatan. Misalkan nih, kita meneliti di SD-nya paralel, ada kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, kita meneliti adakah persamaannya, adakah perbedaannya. Kemudian setelah kelas 1 diteliti, kelas 2 nya juga diteliti apakah ada persamaan dan perbedaannya. Seperti itu. Ini masuk dalam kategori penelitian komparatif. Kemudian ada penelitian exploratory research, mengeksplor. Tadi juga sudah saya singgung. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang suatu masalah yang ada. Jadi pandemik nih, contohnya ini pandemik COVID-19, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena diteliti nih. Nah, ini penelitian untuk mencari tahu informasi tersebut termasuk dalam penelitian eksploratory. Berikutnya, kalau eksploratory sudah dilakukan, itu selanjutnya adalah penelitian explanatory research. Eksplanasi. Ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan peristiwa sosial. Kita teliti kenapa COVID. Nah, kemudian ada apa hubungannya dengan peristiwa sosial sekarang ini. Nah, untuk meneliti itu yang COVID menyebar, jadi ada perubahan sosial. Mungkin juga dari perubahan sosial itu perubahan cara belajar jadi daring. Nah, itu hubungannya apa? Nah, itu dijelaskan dengan penelitian eksplanatory. Tapi kita tidak memberikan satu perlakuan, hanya meneliti apa yang terjadi secara alamiah. Tidak ada tindakan yang kita berikan dengan sengaja. Kemudian untuk membangun, mengunci atau merevisi teori, bisa juga penelitian explanatory ini untuk membangun pengetahuan tertentu atau menguji, merevisi teori tertentu. Misalkan teori menyatakan bahwa, atau sebelumnya ada penelitian mengatakan bahwa bisa kok kita meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan menggunakan model ini. Kita teliti ulang, ada nggak? Atau kita gabungkan dengan, kita sandingkan dengan penelitian yang lain, dan nggak? Nah, dari situ kita bisa menjelaskan ada nggak, atau teorinya benar atau tidak. Nah, ketika kita menjelaskan benar atau menguji atau kita melakukan ujinya, ternyata setelah diuji itu ternyata salah atau benar, kita menjelaskan hasil uji itu. Nah, makanya disebut dengan explanatory research, membangun satu konsep atau konseptual berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada. Lebih kompleks dari eksploratif. Kemudian casual research, ini bertujuan untuk membangun hubungan sebab dan akibat antar variabel. Nah, ya, ini pengkategoriannya aja. Kalau dalam pembelajaran mungkin akan ada hampir mirip dengan penelitian yang lainnya definisinya. Jadi ada sebab, ada akibat, hubungan sebab dan akibat antar variabel. Jadi kayak semacam memberikan satu tindakan sebagai penyebab, akibatnya apa. Ini kan bisa juga diartikan seperti itu kalau dalam pembelajaran. Casual research itu kalau disengaja akan masuk dalam kategori penelitian experimental research. Saya sebutkan di sini, jadi applied research kalau kita sengaja menerapkan tindakan tertentu. Tapi kalau kita mau meneliti satu peristiwa, kenapa sih satu hal dengan karakteristik perkembangan peserta didik, kenapa sih kenapa si A pintar, si B tidak pintar, padahal di kelas yang sama gurunya sama. Nah, kita mencari tahu sebab akibatnya, kenapa terjadi perbedaan tersebut. Jadi kita tidak memberikan tindakan, sudah alaminya terjadi, tapi kita mau mencari tahu sebab akibatnya.
Ini ada juga untuk menguji validitas suatu teori. Benar nggak nih teori yang dikemukakan? Nah, ini research testing. Dalam menguji ini kita bisa melakukan penelitian yang lainnya, yang pada akhirnya penelitian yang lainnya itu hasilnya digunakan untuk menguji teori. Nah, hasilnya itu dipakai untuk menguji teori. Kan penelitian applied research, melakukan pembelajaran ini di sini. Di sini teorinya, kalau kita memberikan pembelajaran secara langsung itu akan lebih meningkatkan pemahaman peserta didik dibandingkan dengan kita hanya berceramah di depan peserta didik di kelas. Teorinya seperti itu. Mau kita buktikan, ya, berarti kan kita melakukan penelitian eksperimental dulu, menerapkan satu kelas mengajar di kelas, guru ceramah dengan menggunakan metode ceramah, kemudian satu kelas yang lainnya itu langsung diajak ke lingkungan yang sesuai dengan materi yang sedang diajari. Nah, teorinya kan pengalaman langsung itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Benar enggak? Nah, kita mengujinya. Kan kita eksperimental dulu, hasilnya baru kita teliti. Nah, ini termasuk teori testing untuk memberikan teori yang ada.